Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita YouTube Bunga Telur Punggur. Nah, kali ini saya mau buat beda bunga telur punggur ini, yaitu dengan membacakan hadis Sahih Al-Bukhari. Semoga bermanfaat, kita dapat menyimak lebih lanjut, yaitu sambil belajar bikin bunga telur sambil mendengarkan hadis Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam ditegakkan di atas 5 pondasi. Bersaksi, yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berhaji. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nomor hadis 8. Lalu yang kedua diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu bercabang menjadi 60 lebih, dan rasa malu atau untuk berbuat maksiat adalah 1 cabang iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, bab yang ketiga, seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lain. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lain, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bab yang keempat, siapa muslim yang terbaik? Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an, dia berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa muslim yang terbaik? Beliau menjawab, muslim yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lainnya. Nah, bab yang kelima, memberi makan orang lain adalah bagian dari Islam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menjadi muslim yang baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berikan makanan pada orang lain, ucapkan salam atau berikan kedamaian kepada orang yang kau kenal dan yang tidak engkau kenal. Nah, bab yang keenam, di antara keimanan adalah menyayangi mukmin lain seperti menyayangi diri sendiri. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an,
dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika dia menyayangi saudaranya sesama mukmin sama seperti dia menyayangi dirinya sendiri." Hadis Imam Bukhari. Bab yang ketujuh, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari iman. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak beriman kecuali jika aku lebih dicintai olehnya daripada orang tua dan anaknya sendiri." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, sama dengan hadis sebelumnya dengan tambahan di bagian akhir sebagai berikut, serta semua umat manusia. Bab ke-8, nikmatnya iman. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Ada 3 hal yang barang siapa mencapainya, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Pertama, Allah dan Rasul-Nya dicintai olehnya melebihi segala-galanya. Yang kedua, mencintai orang lain hanya karena Allah. Yang ketiga, membenci kekafiran sebagaimana kebenciannya dimasukkan api neraka." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bab ke-9, tanda iman antara lain mencintai kaum Ansar. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Tanda iman adalah mencintai orang-orang Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang Ansar." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika sedang dikerumuni oleh para sahabat beliau, "Berbaiatlah, ucapkan janji setia kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak berkata dusta, memfitnah, dan tidak berhenti menganjurkan kebaikan. Barang siapa di antara kalian memenuhi janjinya dalam hal tersebut, maka Allah lah yang menanggung pahalanya. Dan barang siapa berdosa dengan melanggar janji tersebut, lalu dia disiksa di dunia, maka siksanya itu sebagai pelebur dosanya. Dan barang siapa berdosa dengan melanggar janji tersebut, kemudian Allah menutupi dosanya di dunia,
maka kelak di akhirat terserah kepada Allah lah. Jika Allah mau, maka Allah akan memaafkannya. Dan jika Allah mau, maka Allah akan menyiksanya. Kata Ubadah. Maka kami pun membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, bab 10, menghindari fitnah adalah bagian dari Islam. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan tiba suatu masa di mana harta yang terbaik bagi seorang muslim adalah kambing yang dia gembalakan di puncak-puncak gunung dan di lembah-lembah tempat hujan turun. Yang dengan itu dia menyelamatkan agamanya dari berbagai fitnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bab 11. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku orang yang paling mengenal Allah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan perintah kepada kaum muslimin menurut kemampuan mereka. Lalu suatu ketika mereka mengatakan, kami tidak seperti Anda, ya Rasulullah, karena Allah telah mengampuni dosa Anda yang lalu dan yang akan datang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah sehingga kemarahan tersebut tampak di wajah beliau. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling bertakwa dan paling mengenal Allah adalah aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bab 12, tinggi rendahnya iman tergantung pada amal baik yang dikerjakan. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ketika penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, keluarkanlah penghuni neraka yang di dalam hatinya terdapat iman meskipun sebesar biji sawi. Maka mereka dikeluarkan dari neraka dengan tubuh yang hitam kelam. Lalu mereka dimasukkan ke dalam sungai Al-Haya atau Al-Hayat. Malik ragu-ragu, apakah Al-Haya atau Al-Hayat? Kemudian mereka tumbuh bagai butir padi di dekat aliran air. Tidakkah kau tahu bahwa padi tersebut tumbuh agak menguning dan melambai? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.